Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meci Fenwaza Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara kebanyakan itu melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pertama ada di negara Malaysia. Malaysia merupakan kerajaan federal yang berada di Asia Tenggara. Menurut para ahli, Islam masuk ke Semenanjung Malaka melalui perdagangan Muslim dan mubalik dari Arab dan Gujarat. Pendapat ini berdasarkan penemuan mata uang dinar emas di kelautan dan batu nisan yang bertulisan Arab di Kedah. Proses Islamisasi di Semenanjung Malaka berlangsung melalui jalur perdagangan dengan peran pedagang Muslim, mubalik dari Arab dan Gujarat, dai, dan para penguasa Islam. Islamisasi kehidupan nasional Malaysia mengalami kebangkitan sejak tahun 1980-an. Kedua ada Indonesia. Persentase umat Islam di Indonesia mencapai 89%, yang sebagian besar pengikut Sunni bermazhab Imam Syafi'i dan lainnya itu beragama Nasrani, Hindu, dan Buddha. Islam tersebar di wilayah Indonesia pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi melalui jalur perdagangan dan datang dari India, dimulai dari Sumatera kemudian ke Pulau Jawa. Ini terbukti dengan adanya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Presiden Soekarno memimpin revolusi melawan agresi militer dan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1365 atau 1945 Masehi, sehingga Belanda pada tahun 1949 Masehi mundur dan lahirlah Republik Indonesia. Ketiga ada Filipina. Filipina terletak di sebelah utara Sulawesi. Penduduknya yang beragama Islam kebanyakan dari mereka yang berada di wilayah Filipina bagian selatan. Penduduk ini disebut sebagai orang-orang Moro. Orang-orang Moro terkenal sebagai bangsa pejuang dan telah memeluk Islam sejak Islam masuk ke Nusantara. Masuk ke Islam ke Filipina dibawa oleh pedagang dan dai Muslim yang tiba di kepulauan ini pada abad ke-3 Hijriah. Dai yang terkenal di Filipina bernama Syarif Kabungsuan yang menyebarkan Islam di Pulau Mindanao dan Sulu. Keempat ada negara Thailand. Thailand atau Muang Thai merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Persentase umat Islam di Thailand sekitar 4% dari jumlah penduduknya, dan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sejarah masuknya Islam di Thailand bermula dari Putani pada tahun 1390 Masehi. Islam datang ke Thailand dengan perantaran pedagang dari Arab dan India. Para pedagang ini disebut Khek Muslim atau pedagang Muslim oleh penduduk setempat. Patani merupakan satu dari sekitar 4 provinsi yang ada di Thailand bagian selatan yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sekitar 80% Muslim. Selanjutnya ada di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Persentase penduduk Islam sekitar 14,9% dan sedangkan mayoritas beragama Buddha sekitar 42,9%. Islam masuk ke Indonesia dengan jalur perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Islam semakin berkembang di Singapura dengan adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat yang menetap tinggal di Singapura. Mereka membangun suatu komunitas dan mendirikan perkampungan di sana. Mazhab yang dianut adalah Imam Syafi'i dengan paham teologi Asy'ariyah. Pada tahun 1966,
AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Singapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS sebagai suatu badan hukum yang dimana tugasnya adalah mengatur kegiatan Islam seperti menentukan pengeluaran sertifikat halal makanan yang dimana makanan itu baik bagi syariat Islam. Kemudian ada negara Myanmar. Myanmar dulu bernama Burma. Penduduk yang beragama Islam tercatat 7% dari total jumlah penduduk. Islam sampai di Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perkembangan Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari Rohingya. Mereka membentuk organisasi Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Sikap muslim Rohingya terhadap sosialisasi Myanmar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi dengan partai sosialis yang berkuasa. Yang kedua, kelompok muslim yang membentuk organisasi gerakan-gerakan pembebasan menentang pemerintah. Kemudian ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang makmur yang berada di Pulau Utara Borneo, Kalimantan, dan berbatasan dengan Malaysia. Presentase agama Islam di Brunei sebanyak 67%. Perkembangan Islam di Brunei melalui proses yang dinamakan adesi, yaitu proses penyesuaian diri dan kepercayaan lama kepada kepercayaan yang baru. Proses tersebut juga disebut sebagai proses Islamisasi yang dapat berarti suatu proses yang tidak pernah berhenti. Masuknya Islam ke Brunei itu ada beberapa perbedaan menurut para ahli. Perbedaan pendapat menurut para ahli. Yang pertama, Islam masuk diperkenalkan di Brunei pada tahun 1977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari Cina. Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15. Yang kedua, Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15. Yang ketiga, silsilah kerajaan Brunei didapat dari batu Tarsilah yang menuliskan nama-nama Raja Brunei yang dimulai dari Agung, Talak, Batatar. Yang keempat, menurut Azumardi Azra, bahwa awal masuknya Islam ke Brunei sejak tahun 977. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.